haul. Yang pertama tujuannya supaya bisa yang membawa saya keliling Aceh ini itu namanya tim UAS. Apa namanya? Tim UAS. UAS itu Ustadz Abdul Somad, bukan ujian akhir semester. Nama ketuanya Ustadz Nazar. Yang mengamankan saya itu dari bapak-bapak TNI Polri. Ada Bapak Kapolres, ada Bapak Dandim. Hadir mereka. Ada Babinsa, ada Babin Kamtipmas. Sekarang saya tanya, Aceh ini aman apa tak aman? Aman. Singkel ini aman apa tak aman? Aman. Ya aman, kenapa Abdul Somad mesti dikawal TNI Polri? Kenapa mesti dikawal UMNO, Pompes, Babu Salam berbaju hitam? 100 orang berbaju hitam mengawal. Siapa ini? Man in Black. Kenapa Abdul Somad mesti dikawal? Nanti kalau ada yang bertanya, kenapa Abdul Somad itu mesti dikawal? Karena orang Singkel mencintai dan menyayangi Abdul Somad. Kalau tidak dikawal, semua menariknya, lepaslah kainnya di tangan. Tapi saya tak khawatir, walaupun berkain di dalam tetap ada celana panjang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Aceh aman, Singkel aman. Kenapa Ustaz tahu? Karena di sini negerinya Serambi Makkah, negerinya para ulama. Sudah 8 tunggu jangan tepuk tangan. Sudah 8 tahun Tuan Syekh meninggal. Sudah 8 tahun Abuya meninggalkan kita. Mereka masih mengenang. Inilah bukti cinta orang Singkel kepada Abuya Batu Korong, alim ulama. Di tempat lain Ustadz datang tak ada dipedulikan. La salam wala kalam. Tapi di sini Abuya sudah sewindu meninggal, orang tetap ramai. Doakan supaya Abdul Somad jangan hanya waktu hidupnya saja didoakan orang, sudah meninggal pun juga didoakan orang, insya Allah. Amin. Lama saya merenung tadi menengok, apalah kelebihan Abuya ini. Kenapa dia sudah meninggal 8 tahun, orang tetap ingat, orang tetap ramai, orang tetap cinta. Apa rahasianya? Ternyata rahasianya, jangan kemana-mana, akan kita bahas setelah yang satu ini. Kalau di TV begitu, ini TV juga yang menyiarkan kita ini. TV apa Pak Ustadz? Pokoknya TV lah. Yang kedua, Abuya Batu Korong, Abu Batu Korong, Syekh Baihaqi, itu dia menuntut ilmu. Di mana dia belajar? Dia belajar kepada Syekh Mudawali. Dia menghafal kitab matan Al-Ajurumiyah 4 hari. Itu kecerdasannya. Tadi saya baca biografinya. Membaca matan Al-Ajurumiyah 4 hari masuk ke kepalanya. Kira-kira ini cerdas atau tak cerdas? Cerdas. Doakan supaya anak kita cerdas, insya Allah. Amin. Syekh Abuya Batu Korong, Syekh Tengku Baihaqi, beliau bergurunya bersanad. Kepada siapa dia belajar? Abuya Baihaqi belajar kepada Syekh Muhammad Tahar. Siapa? Muhammad Tahar. Syekh Muhammad Tahar belajar kepada Syekh Daud. Siapa? Syekh Daud. Syekh Muhammad Daud belajar kepada Syekh Muhammad Yusuf, mufti dari Langkat. Siapa? Muhammad Yusuf. Syekh Muhammad Yusuf belajar kepada Syekh Ismail Al-Khalidi An-Naqsabandi Al-Minkabawi, orang pertama yang membawa tarekat Naqsabandiyah dari Makkah ke bumi Minangkabau. Syekh Ismail Al-Khalidi An-Naqsabandi belajar kepada gurunya. Nama gurunya adalah Syekh Abdullah Afandi. Siapa namanya? Abdullah Afandi. Syekh Abdullah Afandi belajar kepada gurunya, namanya Syekh Diyauddin Khalid An-Naqsabandi. Itulah mengapa tarekat ini disebut dengan tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah. Kenapa Khalidiyah? Karena ada nama Khalid Naqsabandi. Syekh Khalid
turun kepada Syekh Abdullah Apandi. Syekh Abdullah Apandi turun kepada Syekh Ismail Al-Khalidi An-Naqsabandi Al-Minkabawi. Syekh Ismail turun kepada Syekh Muhammad Yusuf, mufti dari Langkat. Syekh Muhammad Yusuf turun kepada Syekh Daud dari Nabundong. Syekh Daud turun kepada Syekh Muhammad Tahar. Syekh Muhammad Tahar turun kepada Syekh Baihaqi Abuya Kota Korong. Syekh Baihaqi turun kepada yang terakhir sekarang, itulah dia Syekh Dr. Abi Hasan. Jelas? Bisa diulang sekali lagi? Yang bisa mengulang sekali lagi naik ke atas. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Sebetulnya mereka ini ingat, cuman orangnya tawaduk dan rendah hati. Memang kalau lagi kepanasan susah mengingat memang. Mudah-mudahan anak-anak kita, santri kita kuat hafalannya seperti Abuya Batu Korong. Beliau menghafal kitab, dihafalnya Matan Kailani, dihafalnya Matan Bina, sampai akhirnya dia pulang. Pelajaran yang kedua adalah menuntut ilmu. Maka panitia tadi itu asli dari Singkel, namanya Haji Rasid Bacin, HRB. Kenal Bapak Ibu sama beliau? Haji Rasid Bacin dari Singkel terbang ke Jakarta, dari Jakarta terbang ke Kairo Mesir, sekarang pulang kemari. Maka adik-adik santri pesantren Dayah Babus Salam Batu Korong terbang sejauh mata memandang, belajar, hafal Al-Ajurumiyah, hafal Kawakib Durriyah, hafal Matan Bina, hafal Kailani, hafal Alfiyah Ibni Malik. Tengoklah berkahnya guru. Jadi beliau ini orang cerdas luar biasa. Saya orangnya penasaran. Waktu saya baca bukunya tak nampak wajahnya. Macam mana wajah orang cerdas? Nampak saya fotonya, tengok, oh memang cerdas orangnya. Yang di sampingnya itu agak cerdas juga sedikit. Kita doakan mudah-mudahan anak-anak kita kuat menghafal. Kenapa anak sekarang payah menghafal? Gara-gara TikTok. Kenapa anak sekarang payah menghafal? Gara-gara Upin Ipin. Kenapa anak sekarang payah menghafal? Gara-gara TV dan iklan. Maka cara supaya anak bisa menghafal, masukkan ke pesantren, masukkan ke Dayah. Daftarkan anak Anda segera ke Dayah Babus Salam Batu Korong sebelum tanggal penutupan berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi. Berikutnya yang ketiga. Saya bukan lupa, pura-pura tak ingat aja. Yang ketiga, Abuya Batu Korong setelah belajar ke Labuan Haji, beliau pulang ke kampung halamannya mendirikan Dayah. Ini pelajaran anak-anakku sekalian, adik-adikku yang sedang belajar di Babus Salam. Kalian nanti kalau sudah jadi orang, pulang ke kampung, apalagi ini perbatasan Sumatera Utara, banyak pendangkalan akidah, banyak program-program merusak keimanan. Siap membangun Dayah, siap membangun pesantren, siap menegakkan agama Allah. Janji jangan ada dusta di antara kita. Dulu Abuya dengan segala keterbatasan, dari mana duitnya? Beliau menjual kain. Jual apa? Kain. Dari mana duitnya? Beliau menjual minyak nilam. Jual apa?
Dicicilnya tanah ini sepetak, akhirnya tanah ini luas sejauh mata memandang. Orang pertama yang membangun sawit, yang membangun pesantren daya, yang membuka kebun kelapa sawit, bukan PT, bukan konglomerat, bukan pengusaha, bukan perusahaan, bukan korporat. Yang membangun adalah mursyid tarekat Naqsabandiyah Abuya Batu Korong. Hebat apa tak hebat? Hebat. Jadi kalau ada orang mengatakan orang daya tak memikirkan dunia, orang tarekat hanya berzikir ingat mati, yang kowodoh. Ini contoh, beliau mursyid tarekat tapi tanahnya luas. Beliau mursyid tarekat tapi berjual minyak nilam. Beliau mursyid tarekat tapi berjual kain. Tapi duitnya bukan untuk dunia, duitnya dia bangunkan daya. Akhirnya sampai hari ini kita menikmatinya. Betul? Anak ibu, anak bapak bisa belajar itu karena tanah yang luas, karena kebun yang luas. Mudah-mudahan santri-santri Dayak Babu Salam juga mengikut jejak Abuya Batu Korong, kaya-kaya macam Abuya insyaallah semua. Ya Allah, barokat Tuan Syekh Abuya Batu Korong, barokat Mursyid Naqsabandiyah, barokat Syekh Baihaqi, mudah-mudahan yang hadir ini terbukalah pintu rezekinya insyaallah. Amin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Orang kaya mati, betul? Berapa banyak orang-orang singkil ini dulu yang kaya-kaya, mana mereka sekarang? Mati. Pejabat-pejabat mati. Janganlah sebut banyak. Sampai hati dia. Polisi mati. Tentara mati. Berani orang singkil. Ustaz mati. Tak kalian jaga perasaan. Kita semua ini akan mati. Jangan takut mati, karena mati pasti datang. Ibu takut, ibu berani, pasti mati. Tapi pikirkanlah apa yang akan ditinggalkan sesudah mati. Silakan cari duit, silakan tanam sawit, silakan lebar kebun, tapi untuk menolong agama Allah. Tengok yang dilakukan Abuya, didirikannya ma'had, didirikannya daya. Murid-muridnya menjadi da'i, murid-muridnya menjadi pejabat, murid-muridnya beramal, maka sampai pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Doakan supaya Ustaz Somad pesantrennya bisa punya murid seperti Abuya Batu Korong. Kita doakan para abu, para abi, para tengku kita, dayah-dayah berkembang sehingga selamatlah Nangro Aceh Darussalam. Anak-anaknya selamat dari narkoba, selamat dari ganja, selamat dari zina, selamat dari LGBT, selamat dari perbuatan maksiat. Amin. Benteng terakhir yang bisa menyelamatkan anak Indonesia adalah pondok pesantren. Siapa yang sanggup membangunkan anaknya jam 4 malam tahajud? Mana ada orang sanggup? Bapak sanggup? Aku aja pun tahajud Pak Ustaz. Ibu kalau punya suami membangunkan ibu jam 4 tahajud, ibu senang atau tidak? Mudah-mudahan nanti malam ada yang membangunkan ibu insyaallah. Amin. Diambilnya pemadam kebakaran. Bangun, bangun, bangun. Bukan kode bang, jangan. Bangun, bangun. Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalau yang baru bulan madu kemarin, wake up my darling, wake up my honey.
Inilah dia anak-anak Dayah Babus Salam. Kita ini semuanya minta supaya mendapatkan keselamatan. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bisa wa adkhilnal jannata. Bagaimana cara masuk ke Darussalam? Caranya mesti masuk ke Babus Salam. Insya Allah yang sudah masuk Babus Salam ini selamat dunia akhirat insya Allah. Tapi betul-betul masuk ke Babus Salam, jangan tidak beramal. Orang yang sudah sampai ke Babus Salam tidak beramal, dia hanya sampai ke pintu surga, akhirnya masuk neraka juga. Semua yang hadir ini selamat dari neraka insya Allah. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Amin. Apakah orang tarekat Naqsabandiyah boleh jualan? Apakah orang tarekat boleh tanam sawit? Orang bertanya, bingung bertanya kepada Syekh Abuya Batu Korong, untuk apa nanam sawit? Dijawab Abuya, untuk makan ayam. Sawit tak tahu orang dulu untuk apa, belum ada penyuluhan, pemerintah belum tahu. Tapi beliau dengan firasat orang tarekat, ittaqu firasatal mu'min, takutlah kamu pada firasat orang beriman. Fa innahu yanzuru binurillah, dia memandang dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semakin semangat mengamalkan zikir tarekat Naqsabandiyah insyaallah. Amin. Yang ke memang kalau kena panas ini payah ngingat memang. Yang keempat, beliau tidak hanya memikirkan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi dia juga memikirkan sekolah tinggi. Banyak orang hanya pikir zikir, tak penting sekolah, tak penting ijazah, tak penting S1, untuk apa kuliah? Beliau berpikiran cerdas. Akhirnya dijemputlah dosen Unifa dari Universitas Al-Wasliyah Medan, Sumatera Utara. Guru kami di Muallimin Al-Jamiyatul Wasliyah, Ustadz Burhan, beserta para asatis dan tokoh, berdirilah Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Tahu Bapak Ibu di mana lokasinya? Di mana? Daftarkan anak Anda segera belajar ke sekolah tinggi. Di tempat lain bingung mau kuliah kemana, tamat daya tidak kuliah. Beliau berpikiran cerdas, visi misinya luar biasa. Puluhan tahun silam sudah membuat sekolah tinggi. Doakan supaya Ustadz Somad sebelum mati bisa mendirikan sekolah tinggi. Jangan hanya ceramah mati, tak ada meninggalkan apa-apa. Abdul Somad nampaknya ke Dayah Babus Salam ini nampaknya ceramah, tapi sesungguhnya Abdul Somad kemari sedang belajar. Betul? Belajar apa? Belajar supaya pesantren punya kebun. Amin. Belajar supaya Dayah punya tempat bersuluk tarekat Naqsabandiyah. Amin. Belajar supaya Dayah punya sekolah tinggi agama Islam. Amin. Maka kalau ulamanya cerdas, kalau ulamanya berpikir, kalau tengkunya itu berpikiran ke depan, yang beruntung adalah masyarakat Singkel. Jadi orang Singkel beruntung atau tak beruntung? Jadi orang Singkel betuah apa tak betuah? Kami orang Melayu bisa tahu baca Quran, tahu artinya, itu karena orang Singkel. Betul? Kenapa betul pula? Karena yang menerjemah bahasa pertama Al-Quran ke dalam bahasa Melayu, terjemah pertama adalah Tarjuman Al-Mustafid, diterjemahkan oleh Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Orang mana dia? Orang Singkil. Sekarang hari berganti, musim berubah, orang Singkil tak ada alasan untuk tidak tahu agama. Kenapa? Dikirim Allah salah satu hambanya, salah satu makhluknya, salah satu hamba yang dia pilih, lahir di negeri ini, bernama Abuya Batu Korong.
Syekh Baihaqi yang kita peringati 8 tahun meninggalnya. Sudah 8 tahun masih bisa mengumpulkan orang hidup. Orang hidup dikumpulkan orang meninggal. Sekarang orang hidup tak bisa mengumpulkan orang hidup. Betul? Betul. Ini Bapak Ibu datangnya kan karena Abuya Batu Korong kan? Karena haul beliau kan? Ya. Beliau sudah meninggal, bisa mengumpulkan orang banyak. Sekarang orang hidup tak bisa mengumpulkan orang hidup. Orang kaya, pejabat-pejabat membuat acara di rumahnya. Apa dibuat acaranya? Acara open house. Open, terbuka. House, rumahnya terbuka. Tak ada tamu satu pun yang datang. Kenapa orang tak datang? Mana aku tahu. Tapi hari ini semuanya berdatang karena kecintaan kepada wali Allah, kepada ulama. Ini pelajaran bermakna. Dirikan saja daya, jual kain, jual minyak nilap, jangan jual akidah. Allah akan menolong. La haula wala quwwata illa billah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim antal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami. Maulaya salli sallim daiman abada ala habibika khairil kullihim. Sallu ala nabi. Panitia ini persiapannya luar biasa Bapak Ibu. Betul? Kepanasan, pemadam kebakaran siap. Yang sakit-sakit kepala, ambulan sudah siap. Itu udah buka pintunya. Nah, naiklah, itulah mobil ambulan gratis. Syarat naik mobil itu cuma 2, sakit mati. Insya Allah semua yang hadir ini sehat-sehat. Suami-suaminya jadi suami yang soleh-soleh semua. Istrinya menjadi istri yang solehah-solehah semua. Yang belum menikah segera dijumpakan dengan jodoh yang baik-baik. Berikutnya yang kelima, apa wujud terima kasih kita kepada Abuya? Maka kita kirimkan untuk Abuya Tengku Mursyid Syekh Baihaqi bin Muhammad Tahar Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebagus-bagusnya dikhatamkan Quran 30 juz. Hei santri-santri, mana santri Babu Salam? Angkat tangan. Santri semua. Santri Babu Salam yang sayang sama Abuya, bacakan Quran sekhatam. Siap? Yang tak siap sekhatam, bagi 1 juz. 1 juz. Kalau cuma 1 juz, aku 3 juz siap Pak Ustaz. Juz apa? Juz melon, juz mangga, juz tomat. Kalau tak sanggup 1 khatam, 1 juz Quran. 1 juz tak sanggup, Qul huwallah 3 kali. Qul huwallah tak sanggup, Fatihah sekali. Fatihah pun tak sanggup, singkel ini dekat dari laut kan? Terjun aja lah kau ke laut, buat semak singkelnya aja. Apa yang bisa kita balaskan untuk almarhum? Tadi saya ziarah, saya bacakan Al-Fatihah, saya bacakan doa. Orang singkel yang belum ziarah ke makam almarhum, parah kali lihat. Sudah dibuatkannya dai. Inilah benteng Islam di Singkel ini. Kalau di Banda Aceh itu pusatnya, tapi ini perbatasan, pendangkalan. Lambaikan tangan ke kamera, itu kamera. Lambaikan. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Dah cukup. Gak boleh lama-lama, ketiak basah. Itu sekedar untuk
biar nampak aja di video. Wah, itu nanti keluar videonya. Beginilah masyarakat Singkel menghormati ulamanya, memuliakan ulamanya. Masya Allah. Kota amal asrama Suluk Batu Korong. Yang keenam, Abuya sudah memberikan tanahnya 25 hektar tanah Abuya, disaksikan Kepala Dinas Syariah, dipakai untuk dakwah. Allahu Akbar. 25 hektar. Kita mau ngasih apa, guys? Maka isikanlah ke kota ini. Buya kaya untuk agama Allah. Kita apa yang kita kasih? Isi kota. Masa begini banyak orang kotanya cuma satu? Tak ada kota lain. Parah kali. Naik kotak ini ke atas, ini banyak ini ikan-ikan hiu di atas, banyak ikan paus, ikan lumba-lumba. Nah, dekatkan ke orang-orang Jakarta itu. Naikkan ke atas. Mak, ke aku. Kenapa lah ke aku begitu banyak ibu-ibu ini? Pancing dulu. Ikan hiu nih, ikan hiu. Pikir aku cacing. Terima kasih. Orang yang bersedekah diganti Allah. Apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Yang bersedekah, gantilah sedekahnya ya Allah. Orang yang tak bersedekah didoakan malaikat juga. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Yang tak mau sedekah, binasakanlah dia ya Allah. Aku bukan nakut-nakuti, aku bacakan hadis saja. Kalian mau sedekah, silakan. Yang tak sedekah, tengok aja lah. Tengok aja lah. Pertama, selop hilang. Lama-lama jemuran hilang. Habis itu lagi hilang. Dilarikan pelakor. Ibu kalau tak percaya, tengok aja lah nanti. Betul kan Pak? Betul kan Bapak? Ya Allah, kuatkanlah hati Bapak ini supaya tak berpindah ke lain hati ya Allah. Oh, kuat kali amin orangnya. Takut kali dia kalian hilang. Padahal kalau marah di rumah, mati aja kau. Tapi ternyata dia cinta luar biasa. Cepat kali penuh, Bang. Pinjam dulu kotak, pinjam dulu kotak ke sini. Kita mau menengok macam mana orang Singkel bersedekah. Ini kupejamkan mata ya. Berapa sedekah orang Singkel? Ini kuaca ini nggak ada sendiwara di antara kita. Macam mana orang Singkel bersedekah? Ini saudaraku dari Sabang sampai Papua yang menyaksikan acara ini melalui streaming ataupun rekaman. Tengok macam mana orang Singkel bersedekah. Asal ambil ini. Inilah duit yang terbanyak. 1, 2, 3. Masya Allah. Yang itu jangan diupload. Sampai warna merah baru upload ya. 1, 2, 3. Kawal aku Pak. Kawal aku Pak. Ya Allah, yang udah bersedekah ini limpahkan rezekinya ya Allah. Kalau sawitnya 1 kapling buat 2 ya Allah. Kalau kebun karetnya 1 hektar buat 2 ya Allah. Kalau anaknya 1 buat 2 ya Allah. Kalau bininya 1 buat 2 ya Allah. Amin amin aja. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah Abuya Batu Korong dengan bersedekah 25 hektar hartanya hilang? Apakah dia jadi miskin? Dia tetap kaya raya. Ini bukti orang yang bersedekah dibukakan Allah pintu rezekinya insyaallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kalau Tuhan ke Madinah jangan membawa baju Cinderella. Sudah lama Abdul Somad ceramah di sini diintip dari jendela. Rupanya orang menengok ceramah ini macam-macam. Rambut sama hitam, isi kepala macam-macam. Kata yang satu,
Aku biarpun panas-panas tak apa, asal dekat mau ku tengok muka Ustadz itu. Nah, nilai yang ada di depan nih. Tapi yang lain enggak, aku tak penting kali nampak, tengkuknya aja pun jadi ya. Yang penting tak kepanasan. Nah, itulah yang dijendela itu. Semuanya mendapatkan pahala yang baik insyaallah. Amin. Di sebelah sana ada 1000 orang yang menonton. Mereka tidak melihat, tapi melalui layar tancap ada di sana. Di belakang ada 1000 orang yang melihat, tidak langsung. Mereka melihat melalui layar. Bagi kami tak penting Ustaz itu tengok langsung, karena langsung tengok hitam juga muka dia. Baik yang langsung, yang kepanasan, yang di dalam rumah, yang di layar, yang di atas pemadam kebakaran, yang berada di dalam tempat yang indah, semuanya mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, bahwa fi sabilillah, maka dia mendapat jihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya yang ke yang keenam, enam lah, 6 menjadi. Yang keenam, apa dia yang keenam? Daya bisa berdiri karena ada support dari pemerintah. Betul? Kalau tak ada izin dari pemerintah, Kementerian Agama, Sekolah Tinggi Agama Islam bisa berdiri karena ada izin dari Kementerian Agama. Betul? Kenapa Kementerian Agama ada? Itu karena ada kekuasaan di tangan orang Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ustaz Somad ceramah berapi-api. Tolong daya, tolong daya. Bisa Ustaz Somad menolong daya? Tak bisa. Ustaz Somad tak ada kekuasaan. Tapi kalau saudara kita yang ada di legislatif, di DPRA, di DPRK, di DPR RI, di DPD, dibuatkannya aturan APBD, anggaran belanja daerah, APBN, anggaran belanja negara 20% untuk daya. Bisa apa tak bisa? Bisa apa tak bisa? Daya wajib dibantu. Ada dinas syariah, Aceh punya dinas syariah. Itu karena ada orang kita yang duduk di legislatif. Betul? Ini tak lama lagi akan pemilihan legislatif. Pilih orang yang memperjuangkan daya. Siap? Pilih orang yang menolong daya. Siap? Pilih orang yang peduli kepada Pak Fadlullah DPR RI itu menelpon anak buahnya. Pernah kau datang ke daya? Belum Pak. Datang kau ke daya. Nanti kalau kau mati, siapa ngurus jenazah kau? Wah, ngeri juga Pak Fadlullah. Mudah-mudahan ke depan dia bisa juga begitu. Wahai pemerintah, wahai gubernur, wahai wali kota, wahai bupati, bantu daya. Kalau sampai kalian tak bantu daya, awas. Bisa apa tak bisa? Bisa. Kalau Ustaz Somad bisa ngancam, kalau sempat Abdul Somad, wahai gubernur, wahai bupati, wahai wali kota, bantu daya, langsung besok tangkap polisi. Begitulah hebatnya orang punya kekuasaan. Wahai adik-adik santri yang laki-laki dari Dayah Babu Salam, angkat tangan. Siap jadi anggota dewan? Siap jadi DPRA? Siap jadi DPRK? Sekolah dulu. Nanti setelah kalian tamat, kalian berjuang, ceramah juga berjuang. Kenapa hilang payung di embus angin? Tengoklah betapa makbulnya doa orang datang ke haul. Kepanasan, datang ambulan. Kepanasan, datang pemadam kebakaran. Kepanasan, langsung redup, tak lama lagi panas lagi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita dudukkan orang baik. Tanggal 14 Februari 2024, jangan sampai tidak memilih. Gunakan hak pilih. Aku mau ke kebun karet, aku mau memanen, aku mau berondol. Silakan ngambil karet, silakan berondol, silakan panen kelapa. Cucuk dulu. Tengok gambarnya, cucuk biji matanya. Nah, ini lagi. Orang mabuk memilih orang mabuk, orang sakau memilih orang sakau, orang pakai narkoba memilih orang narkoba, orang daya maka pilihlah orang yang memperjuangkan daya. Takbir!
Itu baru takbir. Kalau ada orang yang mau menyogok orang singkel, dikasihnya duit 100.000, orang singkel terima apa tidak? Yakin. Orang singkel kaya-kaya, sawitnya sejauh mata memandang, kebun kelapanya luas, hutannya masih rimbun, kebun apa itu, durian? Duriannya belum berbuah. Udah, orang singkel duitnya banyak. Ya Allah, orang singkel nih, bukakan pintu rezekinya ya Allah. Di singkel, kalau ada orang mengasih duit 100.000, pilih aku, dia tidak akan dipilih, karena tidak akan mau orang singkel mengambil duit tukang sogok. Betul? Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Tadi katanya tak mau. Nah, kena pancing enggak? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada pula yang menelpon dari singkel. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini Ustaz ada pula yang menyogok aku, dia minta pilih. Berapa kau dikasihnya? Dikasihnya 100.000. Haram. 100 juta Pak Ustaz. Hah, berapa? 100 juta. Haram. Kalau kita bagi dua Pak Ustaz? Nanti dicarikan dulu. Sekali haram tetap. Jangan kalian goda Ustaz Somad ya, karena aku kalau lama-lama tergoda juga aku nanti. Doakan supaya Ustaz Somad istiqomah. Kalau kalian bangun malam tahajud, berziarah ke makam Syekh Baihaqi, doakan, bertawassul di makam orang soleh, di antara tersebab terkabulnya doa. Berdoa di Ka'bah, berdoa di makam Rasul, di antaranya kata Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, nama kitabnya Ittihaful Azkiya Bijawazit Tawassul Bil Awliya Wal Anbiya. Bertawassul di makam orang soleh tersebab terkabulnya doa. Kita bukan minta kepada Syekh, kita bukan minta kepada Abuya, mintanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi menyebut orang soleh maka terkabul doa. Tak paham kami Pak Ustaz, gimana menyebut orang soleh terkabul doa? Misalnya gini, ada orang singkel menelpon. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Bisa ceramah ke kampung kami? Tak bisa, jadwal penuh. Ustaz Somad, kami ini keluarga Bapak Haji Rasid Pancin, bisa tak ke kampung kami? Oh bisa. Paham? Tadi yang pertama kenapa tak bisa? Karena tak ada menyebut Haji Rasid Pancin. Tapi begitu disebutnya, itu Ustaz, adik kelas Ustaz Somad yang ada di Singkel itu, yang dulu membawa Ustaz ke Dayah Babu Salam, Abuya Batu Korong, bisa Ustaz ke kampung kami? Oke, I'm coming. Insya Allah. Yang terakhir, yang ke-7. Kenapa Ustaz Somad ceramah ini 7? Langit 7 lapis, bumi 7 lapis, tawaf 7 putaran, sa'i 7 kali. Nah itu alasan Ustaz aja. Ya terserah aku lah, aku yang ceramah. Poin yang ke-7. Nanti kalau ada yang bertanya, apa isi ceramah Ustaz Somad waktu haul Abuya Batu Korong? Ada 7 pelajaran dari haul. Apa yang 7 itu? Entah, aku tak ingat apa-apa. Yang ke-7 adalah setelah kita mengaji ini maka diamal. Siap mengamalkannya? Doakan supaya yang berceramah ini juga mengamalkan isi ceramahnya. Jangan hanya menyuruh orang aja, mari bersedekah, dia tak bersedekah. Mari sekolahkan anak, dia tak menyekolahkan anaknya. Almarhum, dia belajar, anaknya juga. Anaknya disekolahkan sampai doktor, anaknya mursyid. Berapa banyak rumah suluk mati? Kenapa rumah suluk mati? Karena tidak ada pelanjutnya mursyid. Apakah rumah suluk tarekat Naksabandia Abuya Batu Korong masih hidup? Masih ada suluk? Suluk setahun 4 kali, 10 hari, 10 hari, 10 hari, Ramadan 40 hari. Kalau ada orang singkel yang belum bersuluk, ayam mati di lumbung padi. Tak tahu cara berzikir. Berzikir itu ada caranya. Menghidupkan mikrofon ini aja pun ada acaranya. Tak tahu saya menghidupkannya. Tak ada petik kanan kiri, rupanya main pencet. Menghidupkan lampu pun ada caranya. Datanglah orang ke tempat hotel mewah, tak tahu dia cara mengeluarkan air wudhu.
air kerannya tak ada. Waktu ke Brunei Darussalam, datang orang sebelah saya bertanya. Saya bilang, letakkan aja tangan itu ke bawah. Hah, keluar air. Habis itu dia main-main pula. Hah? Ada caranya. Sedangkan makan pakan aja pun ada caranya. Ustaz kau tahu? Tadi ku tanya. Saya biasanya kalau makan pakan ini kepahitan. Tapi pas tadi makan di tempat Tuan Syekh, tak pahit. Dia tanya, apa zikirnya nih Tuan Syekh? Katanya dimasak pakai asam potong Pak Ustaz. Kalau pakai asam potong dihisapnya getah-getahnya itu. Cara itu namanya dalam bahasa Arab thariqat. Apa namanya? Thariqat. Berzikirnya ada caranya. Bagaimana supaya hati itu tetap berzikir? Di antaranya adalah cara tarekat Naqsabandiyah. Ditanamkan di dalam kolbu, di dalam lubuk hati, di dalam tangkai jantung. Tak putus bersama bersuluk. Allah, 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 Allah. Tak putus. Jangan sampai berzikir Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Mulut Subhanallah, hati mengingat brondol. Namanya zikir brondol. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Otak mengingat macam-macam. Bagaimana supaya hati ini ingat? Salah satu cara adalah bersuluk tarekat Naqsabandiyah. Memangnya Ustaz pernah bersuluk? Pernah. 2017 bulan Januari bersuluk saya. Dari situlah saya tahu, oh itu rupanya yang dikerjakan orang suluk. Suluk bid'ah, suluk bid'ah, suluk bid'ah. Pernah kau bersuluk? Tidak. Bersuluk itu pelatihan, goblok. Bersuluk itu pelatihan, pelatihan berzikir. Dimandikan, mandi apa? Mandi tobat. Ditalkinkan, talkin apa? Dibisikkan telinga kanan, la ilaha illallah. Bertasbih tak putus, pejamkan mata. Tak bisa diajarkan secara umum. Dia mesti ikut talqin, mesti ikut baiat. Jangan sampai ada orang singkil yang tak tahu cara berzikir. Kenapa? Allah sudah mengirimkan wali-walinya ke negeri ini. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum. Di akhir majlis kita bacakan 10 zikir untuk Abuya Batu Korong, diniatkan untuk Tuan Syekh Haji Tengku Baihaqi bin Muhammad Tahar. Pertama istighfar, kedua Fatihah, ketiga awal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun, keempat ayat kursi, kelima ujung Al-Baqarah lillahi ma fis samawati, keenam qul huwallahu 3 kali, ketujuh Al-Falaq sekali, ke-8 An-Nas sekali, 9 solawat, yang terakhir la ilaha illallah. Yang ada handphone direkam supaya apa? Nanti bisa diulang di rumah. Anak baru lahir kecil, dengarkan suaranya. Ada orang sakit, dengarkan. Sudah siap merekam? Jangan video, nanti terlalu lama berat, handphonenya meletup. MP3 rekaman suara. Pertama, kedua sampai 10. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم
وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك لا يكلف الله نفسا إلا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله لم يلد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات ومن شر حاسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم اللهم بارك على سيدنا وعلى آل سيدنا كما باركت على سيدنا وعلى آل سيدنا في العالمين إنك لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أوصل ثواب ما قرأناه sampaikanlah pahala yang sudah kami bacakan dari mulai istighfar sampai kepada Al-Fatihah, pangkal surat Al-Baqarah, ayat kursi, ujung Al-Baqarah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, solawat ditutup dengan la ilaha illallah. Sampaikanlah kepada almarhum tuan guru kami, kepada buya kami, kepada mursyid tarekat Naqsabandiyah kami,
Abuya Syekh Tengku Baihaqi bin Muhammad Tahar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'al jannata maswahu. Allahumma ij'al quburah raudhatan min riyadil jinan. Jadikan kuburnya salah satu dari taman surgamu ya Allah. La taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang neraka-Mu ya Allah. Allahumma inna natawassalu ilaika. Kami bertawassul kepada Engkau ya Allah. Bi barakati sahibil haul. Barakat Tuan Guru kami yang hari ini kami peringati haulnya yang ke-8. Barakat wali Allah, barakat ahli silsilah tariqat Naqsabandiyah. Atyasir lana umurana. Mudahkan segala urusan kami ya Allah. Umuran dunia wal akhirah, urusan dunia dan urusan akhirat. Ya Rabbi bil Mustafa. Ya Allah barakat Nabi Muhammad. Baligh maqasidana. Sampaikan segala maksud niat kami. Waqdi hajatina. Tunaikan segala hajat kami. Bapak DPRD kami, Bapak DPRA kami, Bapak DPRK kami, Bapak DPD kami. Sampaikan maksud niat baiknya ya Allah. Allah marzuqna imaman adila. Jadikanlah pemimpin kami pemimpin yang adil dan amanah. La tada' lana dzamban illa ghafarta. Pulang kami dari majelis haul ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaita. Tolong kami lepas dari hutang piutang riba. Wala maridon illa syafaita. Yang sakit-sakit angkat penyakitnya ya Allah. Wala mayitan illa rahimta. Yang meninggal dunia lapangkan kuburnya selamat dari azab ya Allah. Wala aziban illa zawajata. Yang belum menikah jumpakan dengan jodohnya. Wala raghiban illa anjabata. Yang belum ada keturunan berikan anak yang soleh dan solehah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikan Singkel, jadikan Aceh, jadikan Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa li abaina wa li ummahatina wa li masyayikhina wa liman hadarana. Semua yang hadir ini ampunkan dosanya ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum Minna amin. taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Woi, ke kaman dulu, kaman dulu. Tahan. Orang bagi. Oh, bagi. Hadirin wal hadirat, demikianlah tadi ceramah guru kita bersama.